akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah memisahkan data observasi dan membaginya menjadi 4 bagian atau membagi kelompok data tiap-tiap 25% frekuensi dalam suatu distribusi. Untuk data kuartil, berarti di sini ada 3 macam. Ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, K1, K2, dan K3. Untuk data yang tidak tersusun, nah, rumus untuk mencari kuartilnya adalah KI sama dengan I kali N plus 1 dibagi 4, di mana KI adalah data kuartil ke, I kuartil ke, N jumlah datanya. Perhatikan contoh berikut. Data upah dari 13 karyawan dalam ribuan rupiah, yaitu 40, 30, 50, sampai 95 dan 100. Ada 13 nilai yang ada di sini. Carilah nilai K1, K2, dan K3. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama adalah kita mengurutkan data mentah yang ada ini, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 40, 30, 50, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena data kita 13, maka di sini ada X13. Yang pertama adalah 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Setelah mengurutkan data, maka selanjutnya adalah menentukan K1, K2, dan K3. K1 di sini adalah KI sama dengan I plus N plus 1 per 4, di mana I adalah kuartil ke, karena K1 maka I nya 1 kali N jumlah data, 13 ditambah 1 dibagi 4 karena kuartil, maka ketemu 3,5. Untuk K2 dengan mencari cara yang sama ketemu 7, K3 ketemu 10,5. Bagaimana kita lihat posisi K1 adalah 3,5. Kita kembali ke urutan data. K1 3,5 berarti urutan ketiga dan keempat, berarti 40 ditambah 45 dibagi 2. Maka kuartil ke-1 adalah 42,5. K2 adalah data yang ke-7. Kita coba lihat data yang ke-7, X7. Maka di sini ketemu 60. Ya. X7 60, X2, K2, K3-nya 10,5. Berada di antara 80 dan 85 dibagi 2. Karena berada di antaranya ini. Maka K3-nya ketemu 82,5. Simple, bisa difahami. Oke, itu tadi kuartil untuk data yang tidak tersusun. Sekarang data yang tersusun, berarti data ini sudah dalam bentuk distribusi frekuensi, di mana untuk mencari kuartilnya adalah KI sama dengan B plus P dikalikan NI per 4 min F per F, di mana B adalah tepi kelas bawah kelas kuartil. Maka kita akan mencari terlebih dahulu di mana posisi kelas kuartilnya. P adalah interval, masih ingat materi sebelumnya? F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F frekuensi kelas kuartilnya. Untuk lebih lengkapnya kita coba langsung ke dalam contoh. Nah, perhatikan di sini ada tadi F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Maka kita akan mencari
kelas kuartilnya terlebih dahulu. I sama dengan KI sama dengan I kali N plus 1/4. Maka kita cari terlebih dahulu berapakah nilai ataukah pada posisi interval yang keberapa, K1 dan K2. Perhatikan untuk K1 rumusnya masih tetap sama, I kali N plus 1/4. Maka ketemu 25, 50, dan 75. Nah, untuk mencari kuartil 25 itu posisi yang dimana, maka kita akan langsung memasukkan ke dalam rumus kuartil. Misal di sini kita langsung pakai rumus kuartil ketiga. Nah, sebelumnya K1 ini adalah hanya untuk menentukan posisi K1, K2, dan K3 di mana. Kita coba lihat halaman sebelumnya. Oke, K1 tadi 50, 25 dan 50. 25 dan 50 berada di kolom ini, di baris ini. Maka kelas kuartilnya adalah ini, 66 sampai 68. Yang K3 tadi 75, berarti dia berada di sini karena 75 ini di atas 65, maka di sini ketemu 92. Oke, kita kembali ke sini. Nah, perhatikan. Contoh kita langsung masuk ke K3. K3 adalah B. Nah, tepi kelas bawah kelas kuartil. Karena tadi kita tentukan bahwa kelas kuartilnya adalah berada di ini, maka batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Maka tepi kelasnya adalah 68,5 karena posisinya K3 di sini. Oke. Di 69 sampai 71. Kembali ke rumus. Nah, berarti 68,5 P adalah interval jarak antara angka yang awal dengan angka selanjutnya pada satu kelas. NI per 4, N kali I. N nya jumlah datanya 100 dikalikan 1 kalikan I jika K kita 1. Jika K3 maka I nya adalah 3. Maka di sini NI 100 kali 3/4 dikurangi dengan F frekuensi kumulatif sebelum, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Karena di sini 92, maka sebelum kelas kuartil adalah 65. F kecil adalah ini 27. Oke, nah ini 65, ini 27. Nah, perhitungan seperti ini hati-hati, kita dahulukan fungsi matematika yang paling tinggi. Kalikan dulu yang ada, dibagikan dulu yang ada di dalam kurung ini. Jadi 100 kali 3 dibagi 4 dikurangi 65 dibagi 27 baru dikalikan 3 baru ditambahkan dengan 68,5. Maka posisi K3 adalah 69,61. 69,6. Kita cek di sini. Nah, 69. Maka posisi ini benar. Maka K3 kita adalah pada posisi kelas interval 69 sampai 71. Oke. Untuk selanjutnya, desil. Desil adalah membagi 10. Tadi kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Kita lihat kalau dibagi 10 berarti sama rumusnya. Untuk data yang tidak tersusun adalah DI. D berarti desil. I kali N plus 1/10.
Kita coba bisa lihat langsung masuk ke dalam tabel ini. Tabel ini untuk mempermudah kita untuk menentukan posisi D mana. Maka di sini karena dibagi 10, maka di sini kita punya D1, D2, D3 sampai D9. Jika data berkelompok, maka 1 kali N per 10, 2 kali N per 10 sampai 9 kali N per 10. Oke, ini untuk data yang tidak berkelompok. Untuk data yang berkelompok masih tetap sama rumusnya, yang membuat beda adalah pembaginya yang ada di sini. Kalau kuartil kita bagi 4, kalau desil kita bagi 20. Maka ini sama. B, tepi kelas bawah kelas desil. F besar, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kita langsung melihat contoh. Nah, contoh di sini jumlah produksi dalam unit. Ini tabel distribusi frekuensi, kita buat distribusi frekuensi kumulatif. Untuk menentukan D1 kita gunakan ini. Misal dari data ini kita akan mencari di manakah letak posisi D3 dan D9. D3 berarti urutan ketiga. N jumlah data 30 kali 3 dibagi 10, maka di sini 9. 9 kita lihat posisinya adalah dilihat pada tabel distribusi frekuensi. 9 berada di angka 12, maka di sini D3. Untuk D9 ketemu 27, maka posisinya di 80 sampai 89. Kita akan lihat D3 posisi bener enggak di mananya. Oke, kita menggunakan rumus DI sama dengan B plus P NI per 10 min F per F. Sama, yang kita hitung adalah ke desil ketiga, maka 3 kali 30 dibagi 10 dikurangi 6 dibagi 6 kalikan 10 ditambahkan ini, maka ketemu 74,5. Kita lihat di sini D4 69, iya. Nah, untuk D9 dengan menggunakan cara yang sama. Setelah desil, selanjutnya adalah persentil. Nah, untuk kelompok data persentil maka kita bagi menjadi 100. Maka di sini kita punya D1 sampai ke P1 sampai ke P99 untuk data yang tidak berkelompok dengan rumus yang sama, I kali N plus 1 per 100, yang hanya membuat beda adalah pembaginya. Jika data berkelompok, maka juga B plus P kali IN per 100, ininya yang membuat beda. Berarti kita akan cari dulu posisi persentil ini pada interval yang keberapa ya. Perhatikan contoh berikut. Contoh berikut adalah kita akan mencari P12. Nah, P12 ya, dengan menggunakan langsung pada rumus. Kita lihat di sini P12. P12 berarti B, tepi kelas bawah kelas persentil. Nah, kelas persentilnya jika P12 posisinya ini, maka di sini ketemu 49,5. 49 ditambah 50 dibagi 2. P interval 40 sampai 49 ada 10. IN 12 kali I-nya karena posisi P12. I-nya 30, maka 12 kali 30 dibagi 100 karena persentil, dikurangi 2 dibagi 4, maka ketemu 53,5. Nah, 53,5 berada di sini, berarti ini P12. Oke, sudah benar. Untuk P98 kita lihat 98 posisinya berada di interval atau kelas yang terakhir 90 sampai 99. Jika kita menggunakan rumus B plus P kali 1 IN, I-nya adalah 98 karena P98 kali 30 dibagi 100,
maka ketemu 96,5. 96 berada di sini. Oke, maka nilai ini akan ketemu. Demikian yang saya sampaikan untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.